Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aziz Hadi Pratama dengan NIM 2535302. Program studi pertanakan MKU Bahasa Indonesia. Baik, judul presentasi saya hari ini, pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Agenda presentasi, aspek dan latar belakang, urgensi SDG 4, kondisi pendidikan Indonesia. 2. Kerangka SDG 4, konsep target 3 pilar akses, kualitas, ekuitas, capaian Indonesia. APK, kesetaraan gender kualitas pembelajaran atau PAUD. 4. Hambatan struktural atau kesenjangan guru digital pembiayaan. 5. Kebijakan dan program Merdeka Belajar KIP digitalisasi pendidikan. 6. Simpulan dan rekomendasi, temuan utama dan langkah strategis ke depan. Aspek artikel ini mengkaji implementasi SDG keempat atau pendidikan berkualitas dalam konteks Indonesia, menganalisis capaian dan hambatan dan rekomendasi kebijakan untuk mencapai target 2030. Capaian APK SD 107,4%, namun kualitas dan ekuitas masih tertinggal. Hambatan disparitas wilayah, kualitas guru, keterbatasan digital. Rekomendasi, anggaran berbasis data dan kompetensi guru TIK di daerah 3T. Latar belakang, mengapa SDG 4 penting? Pendidikan merupakan hak asasi manusia sekaligus instrumen utama pembangunan berkelanjutan. Agenda 2030 PBB. Indonesia populasi keempat terbesar di dunia, ekonomi terbesar di ASEAN dengan tantangan tersendiri. Program wajib belajar sudah meningkat dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Namun disparitas kualitas antara provinsi, kota, desa, dan kelompok ekonomi masih sangat lebar. Tujuan artikel 1. Menelaah capaian Indonesia SDG 4 menuju 2030. 2. Mengidentifikasi hambatan utama, merumuskan rekomendasi kebijakan. PISA 2022, 68 dari 81 negara, peringkat Indonesia dalam membaca dan matematika. Kerangka SDG 4. Baik, kerangka SDG 4. SDG 4 memiliki 11 target dan 43 indikator yang mencakup PAUD hingga pendidikan tinggi dan vokasi. Akses, jaminan setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, etnis, kondisi fisik memiliki kesempatan yang sama untuk pendidikan formal. Kualitas, pendidikan menghasilkan learning outcome yang relevan dan terukur sesuai kebutuhan dunia kerja dan kehidupan. Ekuitas, distribusi sumber daya secara adil untuk menjembatani kesenjangan yang ada antar kelompok masyarakat. SDG 4 sebagai enabler mendukung SDG 1 kemiskinan, SDG 5 kesetaraan gender, SDG 8 pekerjaan layak, SDG 10 pengurangan ketimpangan. Capaian Indonesia dalam SDG 4.
107,4%, APK SD 2022 akses dasar hampir semua rata. 91,2%, APK SMP partisipasi menurun pada jenjang atas. 83,3%, APK SMA atau SMK masih perlu ditingkatkan. 38,2%, APK PAUD 2022 jauh dari target RPJMN 60%. 3. Tantangan kualitas pembelajaran. 1 dari 2 siswa SD sampai SMP belum mencapai kompetensi minimal literasi dan numerasi. APM 2021. Skor PISA Indonesia di bawah rata-rata OECD meskipun terdapat peningkatan dari periode sebelumnya. Prioritas gender baik di SD atau SMP. IPG 10 merupakan lebih tinggi di perguruan tinggi. Hambatan struktural, kesenjangan antar wilayah. Sekolah wilayah 3T defisit ganda, kekurangan guru berkualitas dan fasilitas memadai. 56.000 lebih ruangan rusak kelas berat di Papua, NTT dan Sumatera. Kesenjangan digital, hanya 55% rumah tangga punya akses internet kuota, 70% kasus pedesaan, 39%. COVID-19 memperparah kesenjangan yang ada. Kualitas dan fungsi guru, paradok kelebihan guru di Jawa dan Bali, kekurangan para di daerah terpencil, nilai UKG rata-rata di bawah standar kompetensi minimal. Keterbatasan biaya, 20% APBN untuk pendidikan, namun sebagian besar terserap biaya rutin gaji dan efektivitas dana bos reklamasi perlu ditingkatkan. 5. Kebijakan dan program pemerintah. Merdeka Belajar, kurikulum merdeka atau transformasi kurikulum, platform merdeka pengajar, pengembangan guru, kampus merdeka, fleksibilitas mahasiswa, kartu Indonesia Pintar atau KIP, 17 juta penerima manfaat 2022, jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, kuliah, dampak positif terhadap partisipasi sekolah miskin. Digitalisasi pendidikan, rumus belajar dan portal sumber belajar, pengadaan perangkat TIK di sekolah 3T, sekolah penggerak dan guru penggerak. Kesimpulan, kemajuan signifikan dalam akses APK SD tinggi, namun kualitas dan ekuitas masih jauh tertinggal. Kesenjangan kualitas antar wilayah tetap menjadi persoalan struktural paling mendasar di Indonesia. Distribusi dan kualitas guru adalah faktor determinan paling krusial dalam kualitas pendidikan. Program Merdeka Belajar, KIP, dan digitalisasi sudah terarah, namun implementasi perlu diperkuat. 5. Akselerasi signifikan diperlukan. Tanpa upaya sistemik, target SDG 4 2030 terancam tidak tercapai. Saran dan rekomendasi. Distribusi pengembangan guru, insentif guru daerah 3T, perketat rekrutmen, intensifkan pelatihan TIK berkelanjutan, investasi PAUD, tingkat anggaran PAUD, kerja target APK 20% via kemitraan publik, swasta, dan komunitas. Digitalisasi berkeadilan, prioritaskan infrastruktur internet di wilayah tertinggal, kembangkan konten dalam bahasa daerah, akuntabilitas tata kelola, memperkuat pemantauan dana BOS berbasis teknologi real-time, libatkan komite sekolah efektif, sinergi multi-stakeholder, perluas kemitraan pemerintah swasta, Google kampus dalam infrastruktur teknologi dan kurikulum industri. Terima kasih. Pendidikan bukan hanya hak yang harus dipenuhi, tetapi juga investasi terbaik bagi masa depan bangsa yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.